tidak sanggup karena untuk anggaran kami juga terbatas. Untuk di aku kemarin pembagiannya hanya untuk di dana alokasi umum itu hanya untuk perbaikan saluran, terus rumah siap kerja. Jadi hanya untuk dua itu. Nah, untuk pengelolaan sampah itu nanti di dana DPK ya, karena pembangunan kelurahan. Nah, ini yang di pasal 2 penggunaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik. Minimal sangat minimal di Bapak Ibu, mungkin nanti dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan petugas sampah kami nanti bisa lebih cepat untuk melakukan pembuangan. Jadi nanti kalau misalnya yang anorganik nanti akan kami kirim ke kaki biro seperti itu. Lanjut Mas. Ya, ini sedikit reflect dari dinas lingkungan hidup ya, ini ada retribusi ya, yang sebelah kiri, mau kiri aja Mas. Nah, betul. Ini jadi di perda retribusi terkait persampahan ini sudah terbagi ya, Bapak Ibu ya, ini. Jadi ada retribusi sampah rumah tangga, itu ada klasifikasinya, terus sampah industri itu ada pabrik, ada home industri, terus nanti perusahaan jasa itu nanti penginapan, hotel, hotel bintang, hotel melati, apartemen, homestay. Nah, jadi mungkin ini nanti akan kami kirim ke grup RT RW nih. Grup RT RW nanti bisa disampaikan ke warga nih. Jadi nanti kalau dari pelaku usaha nanti menanyakan, nanti tinggal di share nih nih. Jadi nanti dari pelaku usaha itu nanti untuk pembayarannya nanti bukan RKK nih Bapak Ibu. Kalau RKK nanti kan sampah itu diambil oleh kami, jadi dari rumah tangga ke Putri Jempol. Tapi kalau untuk sampah usaha mikro dari pelaku usaha itu membayar retribusi, hanya retribusi untuk menempatkan sampah di Putri Jempol. Tapi untuk pengangkutan sampahnya dari tempat usaha ke Putri Jempol itu secara mandiri. Nah, itu kemarin kami juga sedikit berkoordinasi dengan Mas Eno ini. Mungkin kalau ini kan transisinya mungkin 2 minggu nih, tapi rekan-rekan petugas sampah ini mungkin akan kami buatkan paguyuban di dalam paguyuban yang khusus untuk pengangkutan sampah. Oke, nanti monggo, tapi nanti tergantung dari pelaku usaha gitu. Misalnya nanti mau dengan jasa pengangkutan yang lain gitu, bisa saja. Cuma ini hanya sedikit masukan gitu. Tapi mungkin nanti kami butuh saran dan masukan dari panjenengan gitu. Misalnya nanti supaya pengelolaan sampah di Kelurahan Joglo ini bisa lebih ditekan dan bisa lebih di tingkat hulu itu bisa berkurang lebih banyak. Maka ini ada beberapa nanti bisa diinformasikan ke pemilik usaha. Mungkin nanti sedikit banyak permasalahan ya Bapak Ibu, mungkin karena sudah dari dulu mungkin untuk sampah usaha itu diambil oleh rekan-rekan kami. Mungkin ya sebenarnya itu kan sudah ada perdanya, cuma ya karena kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan yang sebenarnya salah dilakukan, jadi yang salah jadi karena biasanya itu terus jadi dibenarkan seperti itu. Jadi mungkin ini bisa untuk
meluruskan yang ada di tingkat wilayah. Mungkin menambahkan sedikit untuk sampah ini di Jogja ini sebenarnya sudah sangat kritis untuk kita perhatikan ya, karena kita tuh di Jogja itu terus terang tidak ada tempat untuk memilah. Jadi petugas kami di Jogja ini memang sewu untuk memilah sampah, mungkin ada tempat sedikit di samping kelurahan itu pun sebenarnya sudah tidak layak untuk dipakai untuk memilah. Mungkin dengan demikian nanti kami juga mohon masukan Bapak RT, Bapak RW sejauhnya ini di Jogja ini apakah masih ada tempat yang untuk kita pinjam untuk memilah sampah. Jadi nanti untuk sementara itu memilah sampahnya di mana itu kami belum menemukan tempat yang pas. Mungkin nyuwun bantuan Pak RT, Pak RW menawi ada masukan di Jogja ini tempat yang pas untuk kita memilah sampah itu di mana. Itu paling cuma setengah hari sudah bersih ya. Jadi tidak sampai kita untuk minum sampah itu insya Allah kalau sudah selesai malam bersih lagi, jadi tidak menimbulkan bau. Terus yang kedua nanti untuk yang tempat-tempat usaha kami mohon untuk ada listnya, jadi nanti petugas kami untuk mengetahui tempat mana aja yang diambil khusus sampah rumah tangga. Jadi untuk sampah yang tidak non rumah tangga kita harapkan untuk bisa diambil untuk pihak ketiga. Dalam hal ini adalah non dari petugas kami, petugas sampah di kelurahan. Mengatakan nanti mau masuk kami pun mau terima kasih. Di penempelan stiker kita itu diminta melaporkan setiap hari dan Pak Wali memantau ya. Jadi kita diminta oleh Dinsos untuk melaporkan setiap penempelan stiker. Laporan tersebut secara online, jadi setiap saat dipantau, dan kemarin Kelurahan Joglo kebetulan baru menempelkan 5 saat penempelan stiker serentak. Nah, penempelan stiker ini paling lambat tanggal 1 Juli itu harus sudah tertempel semua. Jadi kami mohon kerjasama Bapak Ibu RT dan Bapak RW untuk kegiatan penempelan stiker mereka. Untuk penerimanya nanti Mbak menawi panjenengan ngesake daftarnya, nanti kami bisa pilih dulu per RW, kemudian nanti akan kami kirimkan ke masing-masing RW. Jadi nanti untuk jadwalnya juga nanti kami susun dulu. Mungkin kita mulai di minggu depan kita akan mulai penempelan stiker minyak.